Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu dari jauh gunung sana ya. Iya, ya ampun, gunung sana. Gue dari sana dari jam berapa? Enaknya masker dicopot aja ya. Sudah vaksin. Vaksin sudah Iya. 10 kali. 2 kali. Yeay, kita kedatangan Angel Bianca. Namanya panjang. Aku rada lah. Angel Bianca Perdaning Utami. Gak ada dong. Angel Siapa? Ardan. Itu di belakang, Pak. Oh, Jangan Bianca dibalik-balik. nih. Iya ada. Aku lali. Diingatkan lagi. Silakan perkenalan diri dulu. Aku perkenalan. Halo semuanya. Nama aku Helena Diah Oh, Bianca Angel Ardan. Iya. Biasa dipanggil Angel. Helena Diah Bianca Angel Ardan. Nama baptisnya siapa? Helena. Oh, Angel Ki ya juga. Saja nih Katolik ki Angel Ki baptis itu tuh? Enggak ya? Angela mungkin ya. Angela ya. Oke, kita kedatangan tamu dari jauh sana gunung daerah Kalibawang Borobudur ya. Maksudnya Borobudur enggak sih? Enggak, maksudnya Jogja saya, Pak. Oh, maksudnya Kulon Progo, Jogja. maksudnya Kulon Kalau si Advent? Advent maksudnya dia Magelang. Oh, Dia Magelang, masuk Borobudur. Oh, oke. Saya manggilnya siapa nih? Angel aja ya. Ya. Yang penting jangan sayang aja deh. Iya. Nah, berhubungan dengan sayang. Terakhir gue harus lulus kayak saya dengar itu kamu itu menjalin hubungan cinta dengan seseorang. Wes putus. Sudah putus. Sudah. Kebetulan sudah. Silakan untuk yang mau mendaftar. Sekarang aktivitasnya apa, Angel? Gimana, Pak? Aktivitasnya apa? Kon gue kira gelem terus. Maksudnya pelan-pelan gitu loh. Aktivitasnya? Sekarang sih saya masih di rumah. Di rumah. Iya. Terus? Bukan nganggur ya, Pak ya. Saya kuliah online. Oh, kuliah online. Anak kuliah cerita ya. Kuliah di? Saya kuliah di Atmajaya. Atmajaya, jurusan? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Pertanyaannya kenapa mengambil ilmu komunikasi? Untuk alasan gilanya ya, Pak ya. Alasan gilanya. Alasan gilanya ya. Berhubungan saya dulu masuk IPA tuh ya, Pak ya. Terus sombong banget masuk anak IPA ya. Awalnya sombong nih, Pak. Endingnya saya nggak bisa materi apapun gitu, Pak. Di SMA dulu. Iya, maksudnya kalau pertimbangannya lah, Pak ya, mau masuk yang jurusan IPA tuh nanti saya takutnya keteteran dan sebagainya. Memang. Cuma ketakutan saja. Iya, ketakutan saja. Terus kayak mau masuk Ilkom kayaknya tuh sesuai sama passion saya gitu. Saya passionmu suka, seperti apa? Ya, saya suka ngomong, saya cerewet dan sebagainya. Terus kayak ilmu komunikasi juga asik deh kayaknya gitu. Terus juga untuk kedepannya untuk pekerjaan itu juga kayak luas gitu. Saya bisa masuk kemana saja dan sebagainya. Kata siapa itu? Ya luas. Luas kayak ya banyak orang yang bilang gitu kan ya, Pak. Jadi saya terdoktrin gitu ya. Kenapa Atmajaya? Yang pertama itu untuk alasan utamanya tuh saya mengejar beasiswanya. Oh, beasiswanya. Iya. Sekarang dapat beasiswa dong. Dapat beasiswa saya. Beasiswanya beasiswa namanya PSSB. Apa itu? Kalau nggak salah ya, Pak, saya agak lupa. Yang saya ingat cuma PSSB aja, program seleksi siswa berprestasi. Oh, dari rapot berarti ngelihatnya? Iya, rapot, terus nanti juga peringkat juga dilihat. Angel juga salah satu mantan ketua OSIS ya? Iya. Tepuk tangan dulu dah. Periode berapa? 2020 2021 apa ya? 2020 2021 menjabat. Atau bukan ya 2019 2020 ya? 1920. Oh iya, benar. 2019 2020. Bagaimana perasaannya sesudah apa nih? Sesudah melepas jabatan itu? Ya, yang pasti juga sebenarnya ya, Pak ya, karena itu juga saya terkendala dengan COVID kan itu kan ya. Transisi ya pada waktu itu. Baru aja saya jadi programnya juga baru sedikit terlaksana, terus tiba-tiba COVID terus kita juga benar-benar sekolah juga masih vakum kan itu kan, masih semua kegiatan juga. Maksudnya masih untuk kegiatan yang lain tuh masih benar-benar terfokus sama pelajaran doang. Untuk kegiatan siswa kan itu benar-benar masih yang susah banget untuk melaksanakannya. Jadi kayak ya dan nggak ada ide untuk buat apa gitu ya pada saat itu ya. Itu karena kan itu juga baru-barunya kita transisi dari offline ke online, terus juga guru-guru pihak sekolah juga masih
sibuklah dengan proses belajar itu kan. Jadi kita melakukan hal-hal yang kayak lomba-lomba online dan sebagainya gitu. Jadi kayak masih kayak kita meraba-raba gitu loh Pak. Jadi. Tapi ada kesan nggak selama menjabat sebagai ketua OSIS tersebut? Ya, yang paling berkesannya saya merasakan saya bisa ternyata untuk diberi tanggung jawab. Jadi saya juga dipercaya sama orang lain, saya sama guru juga, teman yang lain, terus juga kakak kelas dulu kan masih bener-bener yang kayak mereka, wah serem juga ya gitu punya kakak kelas gitu. Dan ternyata saya juga bisa dipercaya, itu sih yang sebenarnya setiap orang bisa dipercaya sih, asalkan mau melakukan apa tidak. Iya, itu kuncinya ya. Terus Angel Bianca ini juga mantan anak asrama, steady ya? Iya. Walaupun tampangnya ini saya anak sama gitu ya. Sampai lulus tadi enggak ya, lulus Covid ya? Iya, bener, tapi kan masih saya status anak asrama steady gitu. Oke. Gitu. Pengalaman di steady itu seperti apa sih? Pengalaman apa nih, Pak? Ya, yang menyenangkan atau yang menyedihkan? Yang menyenangkan dulu dah. Suster siapa dulu ya? Kalau dulu aku Suster Nifada. Terus di kelas 3 itu kan Suster Nifada pindah saja. Saya nggak tahu. Saya lupa. Kelas 3 apa kelas berapa ya? Pokoknya aku kelas 3 Suster Nifada kelas 3. juga. Kelas 3 apa aku hampir lulus, udah lupa aku. Oke, terus ganti suster yang baru. Nah, itu baru sebentar doang sih. Untuk pengalaman sih juga, yang pasti semua pengalaman udah baik sama nggak enaknya lah ya. Untuk pengalaman enaknya itu ya kayak seperti biasa lah anak asrama, apa-apa tuh bareng tuh semua pasti rasanya tuh enak. Jadi kayak makan walaupun makan bareng walaupun enak gak enak itu rasanya tuh enak banget gitu loh Pak. Kan? Tetap enak. Mau dimanapun kayak itu enak. Terus kayak ya udah semua pengalaman bareng-bareng temen, terus bisa mengenal orang satu sama lain dengan kepribadian masing-masing yang berbeda-beda gitu. Terus juga gimana sih cara menyelesaikan masalah? Berarti sering bentrok ya di asrama? Iya, pastinya tetap iya karena beda pendapat lah. Terus juga contoh sepele aja kayak saya nggak suka sama kamu, nanti kayak berpengaruh gitu ya, sih? berpengaruh sama orang lain gitu loh jadinya. Ya itu kayak cuma ya itu gara-gara masalah sepele terus nanti gede-gede dan sebagainya gitu. Oke. Terus juga gimana sih caranya jadi dewasa? Bukan menjadi dewasa karena diri sendiri, tapi karena lingkungan lain gitu yang membuat kita menjadi dewasa. Terus juga untuk mengelola uang, terus gimana sih kita istilahnya transisi juga dari rumah yang kita apa-apa tuh orang tua apa-apa juga enak kan kita di asrama kita harus kayak apa-apa sendiri. Terus juga dengan aturan yang segitu banyaknya kita juga harus bisa menyesuaikan gitu. Sebenarnya peraturannya ketat nggak sih? Kalau dari penilaian saya itu sebenarnya juga menurut saya karena saya merasakan ya Pak, menurut saya biasa-biasa saja ya. Tapi kan orang lain juga bilangnya, kok ketat banget sih asramamu dan sebagainya. Tergantung orangnya berarti ya, tergantung orangnya yang menyikapi. Sekarang pengalaman nggak enaknya di asrama gitu. Yang pasti untuk awal-awal ya Pak. Itu kayak bener-bener kayak masih ingat banget. Kayak tertekan gitu tertekannya itu gara-gara maaf ya, susternya yang galak. Suster ini galak nggak sih? Enggak sih ya? Bukan galak ya Pak ya, tapi lebih ke tegas ya. Tegasnya tuh jadi kayak kita kesannya ngomong itu galak, tapi di sebenarnya itu tegas gitu ya. Awal-awal gitu ya pasti karena di rumah juga apa-apa tuh enak gitu ya, tiba-tiba di asrama tuh susah. Susahnya itu apa ya? Kayak gimana ya? Kayak harus kan di rumah kan nggak ada aturan kan mau tidur jam berapa dan sebagainya. Sedangkan di asrama itu tidur pun harus ada waktunya. Ada waktunya lah, jangan ya nggak sembarangan kamu tuh bisa tidur gitu. Terus kayak dulu awal-awal masih yang kangen orang tua lah gitu kan ya, kalau anak asrama dulu kangen orang tua lah. Terus dulu saya sempet 3 hari awal masuk sini 3 hari 3 malam pengen nangis. Pulang. Iya nangis terus Pak, tapi diem tapi loh ya di kamar mandi nangis. Terus, habis itu kayak ya udah. Ternyata juga setelah ya berpikir lama-lama berpikir saya ternyata nggak cuma saya sendiri gitu di sini yang merasakan gitu ya kan, banyak teman satu angkatan, kakak kelasnya dulu juga ngerasain kayak gitu. Terus kayak ya udah. Kakak kelasnya galak-galak nggak sih? Dalam waktu tertentu ya Pak, maksudnya galaknya di waktu apa gitu?
kalau kita salah ya pasti galak gitu lah ya Pak ya. Salahnya contoh kesalahannya apa gitu. Contoh aja kalau di asrama sini kan ya Pak, itu kan semua tuh kita harus menjaga kebersihan pastinya ya. Oke. Ya, itu apalagi Wajib anak itu cewek ya? ya kan, anak cewek masa nggak bisa bersih-bersih kan dipertanyakan tuh. Nah terus habis itu kayak ada kotoran dikit terus ini siapa nih yang di sini dan sebagainya. Sebenarnya itu mengingatkan. Seperti itu. Tapi juga mungkin orang lain juga menganggapnya awal-awal itu kok galak gitu. Cuma setelah lama kita kalau sebenarnya ya tinggal pola pikirnya tuh kayak gimana. Yeah. Ketika kita bisa berpikir dalam sisi positif, oh berarti dia tuh mengingatkan. Berarti kita salah gitu. Sebenarnya kita harus apa gitu. Sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau yang emang berpikirnya tuh orangnya kayak, mager gitu. Kok gini banget sih cuma segitu doang gitu. Kayak gitu sih. Bukannya itu menjadi tanggung jawab bersama berarti ya? Ya, sebenarnya untuk kalau kebersihan ya Pak ya itu kan kita ada dibagi per pos-pos gitu loh. Jadi dibagi ruang tamu siapa. Oh, berarti gitu. pada saat ada misalnya kotor di mana itu akan menjadi tanggung jawab siapa gitu. Istilahnya itu kan jadi kayak karena udah jadi tradisi dan sebagainya terus kayak ini siapa yang di sini? Padahal belum tentu dia yang membuat, misalnya orang lain, tapi itu dalam tanggung jawab dia. Oh, oke. Nah, ada peraturan-peraturan yang sebenarnya sih simpel tapi memang bikin jadi masalah gitu. Misalnya peraturan yang simpel apa ya, mematikan lampu misalnya. Ada seperti itu nggak? Ada. Dan itu selalu diingatkan oleh kakak kelas atau? Ya, itu kan istilahnya bukan peraturan yang tertulis ya Pak ya. Itu peraturan bukan peraturan tertulis, tapi emang kalau di sini emang ada peraturan tertulis yang memang itu tuh ya udah itu peraturan yang sudah dibuat dan disepakati. Tapi kalau yang tidak tertulis itu ya semakin tahun kan semakin berbeda masalah kan ya Pak. Iya. Jadi semakin Betul. banyak lah itu peraturan tertulis, tidak tertulis. Tidak tertulisnya. Misalnya sekarang HP misalnya. Ya HP, terus matiin lampu, terus bersihin kamar mandi dan sebagainya. Terus spray juga harus HP dan sebagainya gitu. Berarti setiap kali ada permasalahan ada peraturan tidak tertulis yang dibuat oleh asrama. Iya. Itu bentuknya kesepakatan. Oh, oke. Karena kan kita juga sering evaluasi. Oh. Nah, kita jaga biasanya sih 1 bulan sekali atau kira-kira emang itu kita membutuhkan evaluasi, kita pasti evaluasi bareng-bareng. Masih ingat jadwal asrama nggak? Jadwal apa nih? Jadwal keseharian masih ingat nggak? Masih. Oh, oke, kita coba ya tes. Dikit-dikit ya Pak ya. Iya. Mulai bangun jam berapa? Bangun kita jam 4. Jam 4? Iya. Dan itu wajib jam 4? Iya, karena habis itu kita ada olahraga. Olahraga? Semua harus ikut? Iya, harus. Oke. Olahraganya situ olahraga senam atau oke. Kalau dulu sebenarnya kan kalau saya dulu kelas 1, kelas 2 itu kan masih awal gitu tuh kita itu loh Pak pemanasan di depan tiang bendera tuh. Tiang bendera itu kita cuma kayak stretching dan sebagainya gitu. Oke. Nah, habis itu suster kayak jangan itu terus deh. Gimana kalau kita buat pembaharuan kita senam. Terus yang memimpin senamnya? Nah, ganti-gantian. Ganti-gantian. Awalnya tuh 1 orang doang kan, kasihan tuh kan Pak. Siapa itu? Dulu tuh siapa ya aku lupa. Kalau enggak Nanda apa ya aku lupa. Kak Nanda. Nanda itu. Habis itu dia merasa gantian dong dan sebagainya. Terus yaudah terus kita rolling terus dari kelas ini terus nanti kelas ini gitu. Jadi kayak setiap semua pasti dapat jatah gitu.